Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Semoga seluruh urusan dimudahkan oleh Allah, dipanjangkan umurnya, barokah, bermanfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Ikhwani rahimakumullah, dalam Al-Quran kata rahmat itu ada dua tulisan. Satu menggunakan tak maftuhah, taknya terbuka, dan yang kedua menggunakan tak marbutoh, taknya lingkaran atau bundel. Pada kesempatan ini kami akan mengaturkan penjelasan tentang keduanya disertai dengan ayat-ayat yang di dalamnya ada kata rahmat dalam dua bentuk tulisan beserta tafsirnya. Adapun penjelasannya seperti berikut ini. Penjelasan kata rahmat menggunakan tak maftuhah. Kata rahmat yang tertulis dalam Al-Quran menggunakan huruf tak mafsutoh atau tak maftuhah, yaitu rahmatun, itu rahmat Allah yang akan diberikan kepada hambanya setelah melalui proses yang panjang, berat, menyusahkan, dan mengalami kesulitan. Seperti yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam yang dari istrinya akan lahir anak, padahal umur istrinya benar-benar sudah tua, yang menurut kebiasaan akal manusia sulit akan melahirkan seorang anak. Atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya bisa melahirkan anak. Kata rahmatu itu mesti disandarkan kepada lafzul jalalah atau Allah, yaitu rahmatullah. Surat Hud 72-73. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa dabali saykha inna hadala syai'un ajib. Qalu atajabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Istri berkata, sesungguhnya mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua, dan ini suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula? Sesungguhnya ini benar-benar suatu yang sangat aneh. Para malaikat itu berkata, apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat Allah dan keberkatannya dicurahkan atas kamu, hai ahlul bait. Sesungguhnya Allah maha terpuji lagi maha pemurah. Kata rahmatun pada ayat tersebut disandarkan kepada lafzul jalalah Allah. Penjelasan surat Hud 72-73. Sarah berkata ketika diberi kabar gembira berupa Ishak dengan penuh keheranan. Aneh, bagaimana aku akan memiliki anak sedang aku adalah wanita yang mandul sejak dulu, sementara suamiku sudah dalam periode masa tua dan usia lanjut. Sesungguhnya melahirkan anak dari seorang wanita yang seperti keadaanku dan keadaan suamiku yang sudah berusia lanjut benar-benar suatu perkara yang sangat mengherankan. Sesungguhnya Allah Maha Terpuji dalam nama, sifat, dan perbuatannya
karena Dia melimpahkan karunia banyak kepada hambanya. Lagi Maha Pengasih memiliki kedudukan tinggi karena Dialah Zat yang memiliki keagungan dan kebesaran. Setelah mendengar berita gembira dan penjelasan tentang maksud kedatangan para malaikat, maka ketika itu rasa takut pun hilang dari diri Nabi Ibrahim karena penjelasan para malaikat tentang maksud kedatangan mereka. Dan kabar gembira akan kelahiran Ishak dan Yakub telah datang kepadanya. Lalu dia pun berdiskusi dengan para malaikat kami tentang kaum Nabi Lut yang akan diazab oleh Allah. Ikhwani arsadokumullah, demikian tadi ayat yang di dalamnya terdapat kata rahmat yang menggunakan tak mabsutoh atau tak maftuhah, yang mana tidak bundel, beserta tafsir ayat dan penjelasan kata rahmat yang menggunakan tak maftuhah atau mabsutoh. Untuk selanjutnya kami akan mengaturkan ayat yang di dalamnya terdapat rahmat yang menggunakan tak marbutoh. Adapun penjelasannya seperti berikut ini. Penjelasan kata rahmatun menggunakan huruf ta marbutoh. Kata rahmat yang tertulis dalam Al-Quran menggunakan huruf ta marbutoh atau rahmatun, itu rahmat Allah yang diharapkan oleh hamba akan diberikan kepada hambanya yang taat, selalu menyembah hanya kepadanya, sujud siang malam, tidak mau menyekutukannya dengan selainnya, beribadah sesuai aturannya dan tidak menyimpang, selalu memohonnya kepadanya agar diberi rahmatnya, yaitu surga insya Allah. Kata rahmatun di sini tidak mesti disandarkan kepada lafdzul jalalah, yaitu Allah, tetapi kata rahmatun itu selalu disandarkan pada lafdzul jalalah, Allah, rahmatullah. Surat Az-Zumar 9. Aman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah kamu, hai orang musyrik, yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut pada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Penjelasan surat Az-Zumar 9. Apakah orang yang menaati Allah, dia menghabiskan malamnya untuk sujud kepada Robnya dan berdiri untuknya, dia takut kepada azab akhirat, berharap rahmat dari Robnya, lebih baik daripada orang kafir yang menyembah Allah dalam kesulitan kemudian kafir kepadanya dalam kemudahan dan mengangkat sekutu-sekutu baginya. Katakanlah, wahai Rasul, apakah sama orang-orang yang mengetahui apa yang Allah wajibkan atas mereka karena mereka mengetahui Allah dengan orang-orang yang tidak mengetahui apapun tentang hal itu, yang mengetahui perbedaan di antara dua golongan hanyalah orang-orang yang berakal lurus.
Ikhwani arsadokumullah, demikian tadi ayat bersama tafsirnya atau penjelasannya, yang di dalam ayat itu terdapat kata rahmat yang menggunakan tak marbutoh serta penjelasannya. Untuk selanjutnya akan kami aturkan tentang perbuatan apa saja yang bila dilakukan akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun penjelasannya seperti berikut ini. Agar mendapat rahmat dari Allah, 1. Benar-benar mengikuti Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ali Imran 31. 2. Mensucikan diri dari maksiat. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang membersihkan diri dengan bersikap warak dan beristighfar. At-Taubah 108. 3. Selalu melakukan kebaikan, perbuatan yang sesuai dalil. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi'aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Al-Baqarah 195. 4. Selalu berlaku adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah menyukai hamba-hamba yang adil. Al-Maidah 42. 5. Benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bala man aufa bi'ahdi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Bukan demikian, sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya serta bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Al-Imran 76. 6. Selalu bertaubat atau istighfar. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri dari dosa-dosa. Al-Baqarah 222. 7. Mampu bersabar dalam segala hal. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Baqarah 153. Ikhwani rahimakumullah, demikian tadi penjelasan kami tentang dua tulisan kata rahmat di dalam Al-Quran. Satu menggunakan tak maftuhah atau mabsutoh, dan yang kedua menggunakan tak marbutoh. Semoga bisa menjadi tambahan pengetahuan kita dalam usahanya memahami kandungan Al-Quranul Karim. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.